Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat. Puji Tuhan, kita sudah membuka mata kita untuk menyaksikan hari ini dalam kasih karunia Tuhan. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara sekalian. Pagi ini bacaan kita dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 54 sampai 61 demikian. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mesbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring katanya, "Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa, hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita, sebagaimana ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah ia meninggalkan kita dan janganlah ia membuang kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan menurut segala ketetapannya dan dengan tepat mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini." Berkat dan penyerahan diri. Saudara-saudaraku, bagian ini menutup prosesi penabisan bait suci. Salomo berlutut dan memohon belas kasihan Tuhan. Dan setelah itu dia memberkati umat Israel. Salomo memuji Tuhan karena tidak ada satupun janji Tuhan kepada Musa yang tidak ditepati. Sekarang Israel telah memiliki tempat sendiri, kedamaian, kemenangan atas musuh-musuhnya, dan telah memiliki bait Allah. Ini semua adalah penggenapan janji-janji yang Tuhan sudah janjikan kepada Musa. Tuhan menjanjikan kepada Musa bahwa dia akan membebaskan Israel keluar dari Mesir dan memberikan tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Janji ini memerlukan waktu lebih dari 400 tahun untuk digenapi, yaitu ketika Daud menjadi raja dan menghancurkan musuh-musuh Israel, terutama Filistin. Dari zaman Daudlah Israel benar-benar mewarisi negeri itu tanpa ada ancaman apapun dari penduduk asli Kanaan. Bahkan hingga Israel pecah dan terbuang, Israel tidak lagi ditaklukkan oleh orang-orang Kanaan. Kemudian Tuhan juga berjanji akan menunjuk tempat untuk Israel boleh beribadah. Dan itu pun digenapi pada zaman Salomo, lebih dari 400 tahun sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapi. Janji kemenangan perang, janji kedamaian, janji adanya bait suci, semua tergenapi. Inilah alasan Salomo mengucapkan syukurnya, walaupun memerlukan proses yang sangat berat dalam sejarah Israel. Pada akhirnya Tuhan benar-benar memberikan kedamaian dan tempat ibadah kepada mereka di tanah yang dipilih oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, Israel memasuki periode puncak dari penyertaan Tuhan. Setelah bait suci berdiri, nama Salomo makin masyhur di antara bangsa-bangsa lain. Tetapi doa-doa dan permohonan berkat dari Salomo mengandung pengajaran yang sangat baik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk pada zaman ini. Salomo memohon dengan gentar supaya Tuhan tidak membuang dia dan bangsa Israel. Salomo tidak merasa dia adalah seorang raksasa spiritual yang tidak mungkin jatuh. Dia tahu baik dirinya sendiri maupun bangsanya yang sangat jauh dari hati yang condong kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia memohon belas kasihan Tuhan untuk memelihara dia dan Israel. Saudara-saudaraku, mari kita mengingat hal itu juga. Tidak satu pun di antara kita yang kuat, yang sangat suci, dan tak memiliki potensi untuk jatuh. Jika hidup kita penuh kesulitan, mungkin kita akan berdosa terus-menerus berkeluh kesah kepada Tuhan. Jika hidup kita penuh kelancaran, mungkin juga kita bisa jatuh dalam dosa menghina pemeliharaan Tuhan dan merasa bahwa semua ini terjadi karena kita yang bisa melakukannya dan meraihnya, dan mengandalkan diri sendiri, serta memupuk kesombongan yang sangat memuakkan. Jika hidup kita penuh bahaya, mungkin kita akan melupakan Tuhan, mengambil perlindungan pada cara-cara manusia, mengandalkan orang dan hidup dalam ketakutan akan manusia.
Jika hidup kita aman, mungkin kita akan melupakan Tuhan dan menjalani semua situasi aman seolah-olah kita memang layak mendapatkan hidup seperti ini. Saudara-saudaraku, kiranya kita juga boleh belajar memiliki pertobatan yang sejati seperti Salomo. Ia mengakui bahwa semua ini terjadi bukan karena mereka adalah bangsa yang layak. Mereka mengakui bahwa mereka adalah bangsa yang rapuh. Bukan hanya mengakui dosa dan meninggalkan dosa, tetapi beriman kepada Kristus sebagai penebus yang mati menggantikan kita di atas kayu salib. Kita adalah orang-orang Israel yang baru. Sebenarnya segala sesuatu yang kita peroleh dan nikmati sekarang kini hanyalah karena anugerah Kristus, bukan karena kita layak yang menerimanya. Itulah sebabnya Salomo berdoa supaya Tuhan memelihara iman orang Israel dan selalu mencondongkan hati mereka kepada pelaksanaan Taurat Tuhan dan ketaatan padanya, dan meminta supaya Tuhan memberi kekuatan supaya mereka terus berusaha berjuang untuk tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, jika kita hidup di hari ini dalam keadaan baik, semua karena Tuhan yang menepati janji pemeliharaannya dalam hidup kita. Bukan karena kita cukup rohani, bukan karena kita baik dan telah melakukan banyak hal. Bukan itu alasannya, tapi alasannya karena kemurahan Tuhan besar atas setiap kita. Pada minggu-minggu ini kita sudah memasuki minggu sengsara yang pertama. Kita peringati menurut kalender gerejawi. Karena sepanjang 7 minggu sengsara ke depan yang kita akan peringati, biarlah hati kita datang kepada Tuhan, saudaraku, dengan takut dan gentar. Sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi membawa diri kita kepada Tuhan. Sekali lagi mengoreksi hati kita. Apakah kita telah sungguh-sungguh condong kepada Tuhan dengan sepenuh hati? Dan kiranya Tuhan menolong kita supaya melihat diri kita yang jauh ke dalam. Adakah dosa yang harus segera kita selesaikan? Adakah sakit hati yang mesti kita buang? Adakah kecewaan yang mesti kita bawa kepada salib Kristus supaya kita dipulihkan olehnya dan tidak ada penghalang untuk kita menerima berkat-berkat daripadanya? Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh menerima firman-Mu. Terima kasih banyak kami dapat merenungkannya, bagaimana Salomo begitu bersuka cita di dalam berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih banyak karena Tuhan juga membuka mata kami hari ini, bahwa sesungguhnya kami juga tidak layak untuk menerima segala kehidupan yang baik sampai hari ini, hanya karena kemurahan Tuhan saja. Dan kiranya Tuhan memberikan kami hati untuk terus berjuang, condong kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Tolonglah kami supaya kami betul-betul jujur mengoreksi diri kami. Jika Tuhan mendapati ada sesuatu yang perlu kami segera ubah, Tuhan tolonglah kami. Biarlah kami belajar peka kepada suara Roh Kudus, supaya dalam memperingati minggu-minggu sengsara yang akan kami rayakan di tahun ini, membawa kami untuk makin dekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan salah kami, supaya kami menemukan hal-hal baik dari Tuhan, bersukacita di dalam roh kami di hadapan-Mu, bergembira ria karena kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada orang Israel melalui Raja Salomo adalah juga berkat yang Tuhan berikan kepada kami melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati bagi dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar dengan pagi ini dimanapun mereka berada, dalam segala situasi hidup mereka. Tolonglah mereka Bapa, nyatakan diri-Mu kepada mereka hari ini. Pimpinlah hidup mereka supaya semakin indah di mata Tuhan dan semakin layak untuk disebut sebagai anak-anak-Mu. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.